Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa hari kita sudah menunaikan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemantapan hati kita, cenderunglah seorang manusia itu berada di wilayah butuh motivasi tentang ibadah. Apa pentingnya jika aku melakukan ibadah ini? Apa yang aku dapat jika saya melakukan ibadah tersebut? Maka di momen sekarang, dalam waktu yang singkat ini, kita ingin coba menilai atau melihat hikmah puasa. Hikmah puasa, buah orang berpuasa itu dapat apa? Hikmahnya apa saja hikmah yang terkandung di dalam berpuasa itu, hikmahnya apa saja? Tentu sangat banyak. Hampir kalau dijabarkan semuanya ya hampir ada 8 hikmah yang bisa kita petik dengan beribadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama tentu dengan orang berpuasa di bulan Ramadan, tentu ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kapan seseorang itu berpuasa, maka rohnya kenyang. Roh itu urusan dengan iman. Roh itu urusan dengan takwa. Walaupun jasadnya lemah, tapi rohnya kenyang. Roh ini sumber penyuplai dari kemauan-kemauan untuk berlaku kebaikan. Maka kapan orang berpuasa, ketakwaannya meningkat, keimanannya meningkat karena rohnya kenyang. Jasadnya lapar tapi rohnya kenyang. Sebaliknya, orang kenyang jasad, rohnya lapar sehingga ogah-ogahan. Nah, ini yang pertama, hikmah yang pertama, sehingga benar-benar akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa seseorang yang takwanya paling hebat? Siapa seseorang yang keimanannya paling tinggi? Tiada lain kecuali baginda agung Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berkata, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam hatiku. Puncak ketakwaan itu hanya milik Nabi Muhammad SAW. Coba tengok pribadinya Nabi Muhammad bagaimana. Hampir setiap hari beliau berpuasa. Sehingga sudah tidak diragukan lagi orang yang rajin puasa, keimanannya memuncak, ketakwaannya memuncak. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, dengan kita berpuasa ternyata menjadikan hati kita ini lapang, bersih, sehingga disebutkan di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, kapan seseorang itu lapar, menahan haus, menahan lapar, bahkan juga menahan anggota tubuhnya untuk tidak mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka yatanawwar qalbuhu, maka hatinya akan bercahaya. Kapan hati itu bercahaya, maka disitulah tempat Allah memandang dengan keindahan. Disitulah Allah tempat melihat dengan keridhaan Allah. Maka jangan sampai Allah memandang hati kita nggak karu-karuan. Maka terapi hati yang paling bagus, terapi hati yang paling jitu ya puasa. Banyak-banyakin puasa, sehingga akan muncul saat itu wilayah-wilayah hati bersih, hati suci. Kapan hati bersih, hati suci, maka semua anggota tubuhnya adalah bersih dan suci. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, tentu dengan kita berpuasa, sehingga mengajarkan kepada kita kepekaan, kepedulian sosial yang begitu dahsyat dengan kita hidup sesama manusia. Ternyata orang lapar tuh kayak gini rasanya, orang haus kayak gini rasanya. Kita berangkat mulai dari sahur, imsak kita sudah tidak boleh makan lagi, kemudian subuh, duha, duhur, asar, puncaknya maghrib. Ternyata di situ ada hal yang memang kita rasa, oh jadi orang lapar tuh kayak gini. Jadi fakir miskin, orang-orang yang tertindas itu rasanya seperti ini. Maka ada empati, ada jiwa sosial yang dibangun ada di situ, sehingga akan mudah terenyuh
ringan tangan di dalam membantu, akan mudah memberi walaupun mungkin dia serba kekurangan. Karena siapa yang melarang orang memberi walaupun dia dalam wilayah kekurangan? Suri toladan agung baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang dalam urusan harta sangat kurang sekali. Yang dimakan aja kadang masih nyari, tetapi dikatakan kedermawanan beliau kamahabbatir rih, kayak hembusan angin. Artinya apa? Tidak ada henti-hentinya. Orang memberi tidak harus nunggu kaya raya. Orang memberi kapan ada keinginan memberi, itu tanda kepekaan hati yang begitu mahal yang diberikan oleh Allah kepada dia. Lalu dengan berpuasa ini akan menampakkan rasa kepedulian, kepekaan seperti ini. Sehingga hikmah yang ketiga ini mempraktekkan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ahli iman dengan ahli iman yang lain itu kalbunyan, kayak satu bangunan. Kapan saudaranya merasa lapar, yang satunya gerak menolong. Kapan saudaranya butuh, yang satunya gerak menolong. Lah ini dari wilayah puasa ini akan muncul makna saudara seperti bangunan yang memiliki empati tinggi, jiwa sosial tinggi, kepekaan tinggi dengan sesama manusia. Maka ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat adalah dengan kita berpuasa, kita akan melemahkan angkara-angkara murka. Hawa nafsu yang cenderung mengajarkan kita hal-hal yang gak karu-karuan itu otomatis didonkan, dimatikan. Kalau dimatikan tidak, dilemahkan, dikecilkan dengan berpuasa. Maka cenderung orang yang berpuasa itu hawa nafsunya cenderung melemah, sehingga keinginan yang macam-macam itu nggak ada. Dalam arti macam-macam di sini adalah macam-macam yang tidak benar. Karena memang hawa nafsu itu tidak pernah mengajak kepada kejelekan, sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu', sesungguhnya hawa nafsu ini selalu ngajak terus setiap hari kepada kejelekan. Tetapi dengan kita berpuasa terlemahkan itu, dengan berpuasa terkecilkan itu, teremehkan itu hawa nafsu. Bahkan kalau kita tengok, lebih besar mana godaan hawa nafsu dengan godaan setan? Godaan hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu jika menggoda, godaannya, daya pikatnya lebih keji, lebih kejam daripada 70 setan. Hawa nafsu ini 70 setan. Jadi hawa nafsu satu itu bandingannya 70. Dengan kita berpuasa terlemahkan itu semuanya. Sehingga otomatis orang itu semuanya mau gak mau dengan puasa terpanggil saat itu untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah orang yang berpuasa naluri pikirannya positif. Tidak akan ada naluri pikiran macam-macam. Yang ada adalah dia senantiasa dikasih oleh Allah wawasan-wawasan terbaik. Ide-ide terbaik itu muncul dari orang yang suka lapar. Karena suka lapar itu ya otomatis ya, karena nggak ada hawa nafsu, ya kan, nggak ada hawa nafsu, kemudian tidak terbebani dengan makanan yang begitu berat. Kan orang kalau makannya banyak kan ngantuk, makannya banyak ngantuk. Loh, kalau ngantuk bukan mikir, mimpi, ya kan? Kalau ngantuk bukan mikir, mimpi, ya kan? Namanya orang ngantuk, mimpinya macam-macam. Tetapi kalau orang berpuasa, bagaimana? Ya mungkin dia ngantuk tapi tidur susah. Tidurnya orang puasa itu susah, tidak ada kenyamanan. Terlentang perutnya terasa sekali, tenggorokannya terasa sekali, iya kan, semuanya terasa lemah. Sehingga dari sini banyak memang himpitan gak enak di badan, dirasa itu ternyata memicu keaktifan berpikir yang bagus, yang bagus. Makanya benar bisa dikatakan bahwasannya ana inda munkasrati qulubuhum, aku bersama mereka yang hatinya sedang tertindas. Ini kan makna leknya adalah Allah itu bersama mereka yang tertindas. Ini bisa jadi tertindas memang iya jelas, fakir miskin yang tertindas, pendoliman yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya kepada sama hambanya Allah, ini Allah bersama mereka. Orang-orang Palestina yang sekarang ditindas, mungkin dibom sana sini, ternyata dari situ muncul
muncul orang-orang yang cerdas. Ketakwaannya begitu besar, tawakalnya begitu besar. Begitu juga orang yang lapar itu kan hakikatnya tertindas juga. Orang yang lapar itu tertindas, nggak nyambung. Biasanya makan 3 kali aja. Biasanya makan 3 kali, tiba-tiba sekarang makannya buka sama sahur saja, mengurangi, sehingga ada sesuatu yang kurang yang tidak nyaman dirasa oleh sebagian umum manusia. Lah hal ini bisa mengantarkan punya daya pikiran yang bagus, ya kan, punya daya pikiran yang bagus. Maka perhatikan, inilah hikmah puasa, begitu dahsyat. Satu, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melemahkan godaan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan hati kita. Kemudian yang keempat adalah menjadikan kita memiliki naluri pikir yang bagus, kecerdasan mikir yang bagus. Lah ini, maka dari sinilah pemirsa, ayo kita nikmati puasa Ramadan, kita seriusi puasa Ramadan agar supaya kita nyampe kepada wilayah hikmah-hikmah seperti ini, sehingga kita pulang dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang suci, pribadi yang hatinya jembar lapang, sehingga puncaknya nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.